Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK yang merangkap sebagai salah satu pimpinan KPK menjadi sorotan pengamat politik negeri. Diberitakan bahwa Nurul Gufron sedang mengajukan judicial review UUD tentang KPK ke MK. Pasal yang diajukan untuk judicial review adalah pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Yang mana dalam pasal tersebut mengatur batas minimal calon pemimpin KPK pada saat dipilih. Hal tersebut dia lakukan karena pada saat 2023 nanti, usianya tidak masuk dalam syarat untuk mencalonkan diri lagi menjadi pimpinan KPK yang diatur pada UUD tersebut. Ferry Amsari sebagai pengamat politik buka suara atas hal tersebut. Menurutnya hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kurang etis untuk dilakukan pada kondisi kasus korupsi saat ini. Bertambahnya persentase kemiskinan di Indonesia, lalu badai PHK di mana-mana yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli karena ekonomi semakin sulit menjadi tugas utama negara beserta instansi di bawahnya. Bertambahnya persentase kemiskinan di Indonesia, lalu badai PHK di mana-mana yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli karena ekonomi semakin sulit menjadi tugas utama negara beserta instansi di bawahnya. Kemudian Ferry Amsari berpendapat bahwa daripada memikirkan kursi pimpinan KPK di tahun 2023 nanti, lebih baik pimpinan KPK serius menangkap Harun Masiku. Karena, terbilang lebih dari 2 tahun KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku. Berbeda dengan tersangka lainnya yang dengan mudah diringkus dan dihukum oleh KPK. Lalu Lukas NMB yang malah mendapatkan perilaku spesial dari Ketua KPK. Bahkan hingga saat ini pun status hukumnya masih belum jelas. Dan buronan lainnya yang terkesan dibiarkan oleh KPK serta janji-janji pengungkapan tersangka lainnya yang diduga melibatkan peranan elit negara. Tak hanya Ferry Amsari, mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun menanggapi hal tersebut dalam podcastnya. Masa sih hanya karena kepentingan pribadi terus kemudian seperti itu yang dilakukan. Ini yang menarik ya, karena seharusnya memperjuangkan pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh. Bukan terus karena kepentingannya pribadi terganggu baru kemudian mengajukan gugatan. Saya tentunya prihatin ya ketika pola pikirnya seperti itu. Karena tadi dengan adanya undang-undang yang baru ini pun sebenarnya banyak permasalahan yang timbul dan membuat KPK semakin sulit untuk bisa bekerja dengan optimal. Dan itu saya katakan dalam banyak kesempatan melemahkan. Tentunya fokusnya harusnya ke sana dong. Betul. Ya harus fokus membahas terkait dengan hal yang melemahkan tadi. Jangan terus kemudian hanya kepentingan pribadinya maka dia mengajukan gugatan. Di KPK pun setahu saya sekarang ini masih ada problematika loh. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Subscribe untuk berita-berita lainnya. Sampai jumpa.